waktu saya meluruskan soal 1760 triliun cara belanjanya. Dan beliau orang yang sportif, saya dipanggil waktu itu ke Kementerian Pertahanan. Nggak lama dari itu saya kena COVID. Saya kena COVID yang berat Pak, yang Delta kalau nggak salah namanya. Itu beliau dari Prancis Pak, itu kirim saya obat. Pak Prabowo tuh orangnya kayak begitu kan memang. Dalam kesempatan sesi wawancara, pengamat militer Orny Bakri membongkar siapa sosok Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dirinya mengatakan ternyata Pak Prabowo adalah sosok pemimpin yang sportif, mau menerima masukan dan juga kritikan. Buktinya, ketika Orny Bakri saat meluruskan 17 triliun cara belanja pesawat, ternyata Pak Prabowo mendengarkan sehingga dirinya diundang untuk menghadap Pak Prabowo langsung. Selain itu, kesaksian Orny Bakri juga mengungkapkan begitu care-nya Pak Prabowo terhadap setiap nyawa seseorang. Buktinya, di saat Orny Bakri terkena virus corona tipe Delta, Pak Prabowo dari Prancis ternyata peduli untuk mau mengirimkan obat tersebut. Lalu, dia meyakinkan, menurut dia, bahkan nyawa seekor kucing saja Pak Prabowo care, apalagi nyawa orang. Kan very expensive Pak. Nah, nggak mungkin. Bukan nggak secara mungkin. Anggaran. Oh, anggaran kita sekarang nggak mungkin lah, nggak mungkin banget lah. Sekarang dari uang semua yang kita ada dipotong tadi bayar hutang tahun depan 552 triliun. Saya tuh wonder loh, gimana caranya Menteri Keuangan kita besok menjaga ini semua agar kita bisa tetap normal gitu. Dengan sekali lagi, tingkat. Jangan dulu. Berarti Jokowi ini Mulyono memberikan beban berat bagi Presiden Prabowo ya? Kayaknya bukan cuman Mulyono ya Pak. Kita pernah bahas di sini loh. Sayang dia nggak dengerin kita sih. Coba waktu itu dia dengerin kita Pak ya. Anaknya ini nih sekarang kan jadi masalah. Emang Tuhan tuh nggak tidur saya bilang juga. Loh kita lagi anteng-anteng di Rusia Pak. Aku pas bangun kayak apa nih fufu fafa. Cia. Saya tuh heran setengah mati. Kok ada ya bisa nasib orang yang merasa dia sudah di jalan tol super highway nih. Udah terbang, udah nggak jalan di daratan lagi. Tiba-tiba terpental dan akan terpental. Kalau saya Pak dengar wawancara Bapak dengan Rosulyo, saya juga dengar Rosulyo di beberapa podcast lain. Berat atau kita akan dibilang dan ditertawakan dunia betapa bodoh kita kalau pura-pura nggak tahu. Karena ternyata nomornya berhubungan dengan nomor telepon dia saat pendaftaran di mana? Wali kota. Jadi nggak bisa dipungkiri. Jadi ini sekarang nih, pertama nggak bisa dipungkiri. Kedua, sampai mana sih dia mau bohong? Yang ketiga, sampai kemana sih saya aja yang baca calon presiden kita yang akan dilantik dikata-katai seperti itu yang sangat tidak pantas. Inilah kalau mau dianggap ya, kan banyak orang berpikir kita berseberangan. Banyak orang kan melihat saya itu berseberangan. Padahal dari awal saya bilang, kita bahas di sini kan. Ibu Koni kan bersahabat ya dengan Pak Prabowo. Saya nggak bersahabat lah, tapi paling nggak saya nggak ada masalah. Pernah ada masalah yang waktu saya meluruskan soal 1760 triliun cara belanjanya. Dan beliau orang yang sportif, saya dipanggil waktu itu ke Kementerian Pertahanan, ada Pak Dasko, ada Pak Sahroni. Dan kita berdiskusi, dan akhirnya nggak dibelanjakan juga 1760 triliun itu. Artinya apa? Beliau mendengar dong. Nggak lama dari itu saya kena COVID. Saya kena COVID yang berat Pak, yang Delta kalau nggak salah namanya. Dan saya tuh harus di karantina full di Rumah Sakit Angkatan Udara di Halim. Itu beliau dari Prancis Pak, itu kirim saya obat. Pak Prabowo tuh orangnya kayak begitu kan, memang dia sama kucing aja dia care apalagi sama orang. Care ya. Tapi masalah ini kan orang-orang yang, kalau saya bilang bukan sekeliling dia Pak, sekeliling istana waktu itu yang menganggap wah bahaya nih gitu kan, pecahin gitu. Makanya seolah-olah Bu Koni anti Prabowo. No. Kalau mereka dengarkan dari awal kita bicara, saya kan udah bilang Prabowo yes, yang nggak yes itu kan Gibran. Dan sekarang saya nggak tahu Pak Jokowi nonton ini nggak ya? Kalau dia nonton harusnya dia nyesel dunia akhirat Pak. Kalau aja dia diem waktu itu dengerin kita ya, kan nggak separah ini Pak. Sekarang lebih malu mana? Lebih malu dulu dia mundur, anaknya nggak jadi masuk. Daripada udah sampai tinggal mau dilantik nih, seluruh dunia ahli-ahli IT semua mempersoalkan kita 1-2 aja Pak, jangan anak yang lain. Katanya anak yang di jauh di Mato itu juga ada masalah. Anak yang kemarin juga gara-gara hamil ada masalah. Yang ini aja deh. Ini gimana Pak? Dari faktor sebagai pemimpin berkata seperti itu, mengata-ngatai partnernya, which is presidennya, ya kan? Kita aja yang dianggap berseberangan nggak pernah tega mengata-ngatai urusan. Kita harus menghormati presiden kan? Menghormati sangat lah. Calon waktu itu masih calon dong. Coba
Saya nggak kebayang. Jadi ya saya berharap aja. Ini ternyata omongan saya kan sering ngomong, Gusti Allah tuh orang sare. Ada aja caranya lo kok Fafa keluar gitu loh Pak. Oke, semesta alam. Semesta bergerak. Oke, Bu Koni, kita kembali nih. Kita lihat ancaman perang nih ya di depan mata kita. Tapi saya sebenarnya nggak mau memakai istilah begitu, tapi karena udah terlanjur calon presiden kita menyatakan bahwa ada ancaman perang di depan mata kita karena adanya konflik Timur Tengah itu ya. Macam-macam. Beliau kan berpikir tentang aspek Rusia, Ukraina, aspek Korea juga kan segala macam isu di kawasan yang dibangun oleh framing Barat lah kalau saya bilangnya begitu. Dalam keadaan begitu, Ibu Koni, kalau melihat kondisi Indonesia, siap nggak kita menghadapi situasi global seperti itu? Indonesia ini masalah kita tuh ada berkat Tuhan terus. Oh bahasanya tuh kayak di bless terus lah. Ada anugerah. Ada anugerah di bumi pertiwi yang tercinta. Saya nggak tahu apakah dulu para karuhun, orang Sunda bilang karuhun, nenek moyang kita gitu ya, leluhur kita tuh pernah sangat banyak berbuat baik. Saya nggak tahu juga. Indonesia tuh selamat aja loh Pak. Yang harusnya selamat ya? Iya dong. 98 harusnya kita luluh lantak berantakan survive ya kan. Nah sekarang sih moga-moga juga survive. Tetapi kan kita nggak boleh berharap dari moga-moga tadi. Makanya harus ada yang dipikirkan. Salah satunya tadi kalau kita lagi iseng baca buku Metode Jakarta ini kan bisa jadi salah satu tools cari uang. Tidak uang dalam tanda kutip bentuk cash ya. Tetapi bagaimana seperti dulu Bung Karno nggak punya uang amat. Tapi kemudian membangun kita kekuatan pertahanan terbesar di bumi bagian selatan, orang mikir tetap kepada kita. Itu bisa kita kejar dengan tadi mengejar dosa Amerika Serikat. Dan saya pikir saya ini pro Trump Pak. Saya tuh pro Trump banget. Karena menurut saya pro Putin ya. Oke, lanjut Bapak. Ngomong-ngomongin itu ya. Masa ada yang komentar gini loh. Bu Koni mana mungkin bisa tiba-tiba jadi guru besar di Saint Petersburg Uni gitu kan, baru berapa bulan di sana. Saya kan baru pergi berapa? 7-8 bulan. Jadi ini kami curiga, ibu ini KGB yang ditanam. Jadi ini Pak Abraham ya. Banyak orang curiga netizen, Ibu Koni ini agennya KGB. Pak Abraham dulu sekarang namanya FSB. By the way, saya itu dulu Pak, karena sekolah saya di Israel, bukan sekolah penelitian bersama. Saya dianggap Mossad. Jadi Ibu Koni ini dituduh agen KGB, agen Mossad. Agen Mossad udah. Agen KGB udah. Yang mereka nggak tahu saya itu sebenarnya MI6 Pak. Kalau Intel beneran dia nggak bisa kebaca Pak. Bener nggak? Dia nggak bisa kebaca. Jadi sebenarnya saya mungkin MI6. Jadi berarti kalau Ibu Koni melihat sebenarnya Indonesia tetap punya kesiapan ya karena ada anugerah selalu diberikan. Ya itu anugerah satu hal, tetapi tetap aja. Jadi gini Pak ya, kalau dalam pertahanan itu banyak hal yang terkait. Anggaran itu satu hal. Jadi kalau cuma ribut anggaran enggak lah. Jadi bukan anggaran faktor enggak, seperti tadi saya bilang, kalau ini bisa kita pakai jadi tools kita nih, ini saya pengen ada yang baca nih ya. Ini bisa jadi tools bahwa bukti Amerika tuh cawe-cawe terhadap Indonesia dan Brazil mengacak-acak kita. Ya kan, menggunakan waktu itu momen Soekarno dan Soeharto gitu. Nah, tetapi kalau saya bilang berikutnya, kita mesti pikirkan Pak, kita itu mesti merubah doktrin pertahanan kita. Kalau kita memang concern terhadap ancaman dunia. Kan kita nggak bisa ngomong ancaman dunia tapi yang diurusin angkatan darat aja. Jangan dulu, kita luruskan. Doktrin sekarang sudah tidak tepat lagi dipakai. Tidak, karena sekarang sangat inward looking. Sangat inward looking. Yang diperbesar angkatan darat. Saya nggak bilang salah. Tetapi kalau sekarang kita melihat tantangan ke depan seperti apa, kita sudah harus merubah vision kita menjadi outward looking defense. Ini sudah dirancang oleh zamannya Panglima Yudo Margono. Karena Panglima Yudo itu kan beliau angkatan laut. Jadi memang angkatan laut dan angkatan udara itu visinya selalu keluar. Ancaman kan dari luar. Beda nih kalau dengan angkatan darat yang doktrin kita tuh nunggu dipentung baru kita mentung. Nggak boleh. Kalau di angkatan laut apalagi angkatan udara, itu orang baru kepikiran mentung kita nih, kita pentung duluan. Gitu doktrinnya. Doktrinnya harus begitu. Walaupun saya nggak bilang kita harus ofensif ya. Saya menyebutnya ofensif pasif. Ofensif pasif tuh, kalau ofensif kan orang lagi anteng-anteng negara orang, Libya lagi baik-baik diserbu, Irak lagi baik-baik diserbu, itu ofensif. Tapi kalau ofensif pasif, dia cuma lihat gini, oh negara mau niat jahat sama gue nih, gitu kan, sama negara gue atau sama rakyat gue. Kita attack duluan. Nah, mungkin yang saya bilang ofensif pasif itu lebih ke Rusia sekarang ya. Dia kan nggak memulai, dia dimulai, nah sekarang dia balas deh udah semuanya gitu loh. Dia membalas ke NATO. Ukraina ini kan cuma gara-gara amit-amit juga. Kita tuh jangan sampai punya Mulyono kedua dan jangan sampai punya Zelensky kedua Pak. Itu Pak, pokoknya dalam era abad 21, pemimpin yang mesti dihindari cuma dua. Tipe Zelensky yang menjual rakyat, negara dan lain-lainnya untuk mohon maaf panggung dia. Karena kalau dia hitung mestinya dia harus berpikir udah deh. Banyak kan sekarang yang pemimpin dunia bilang, udah lu ngalah aja sama Rusia, emang lu salah gitu dari pertama. Kan lu juga nggak apa-apa, orang Rusia juga nggak apa-apa kok. Gara-gara kamu undang NATO masuk, lalu Rusia ngamuk kan. Nah,
Yang kedua, jangan sampai kita punya Mulyono baru, Pak. Jadi Pak Abraham, saya inget ya, waktu saya kecil tuh, nenek saya bilang gini, kamu kalau nikah dan anakmu nanti kalau nikah, cari ya bibit-bibit bobot. Jadi di keluarga kita itu, Pak, atau apalagi nenek saya, teman saya main ke rumahnya ditanyain semua, bapak kamu siapa? Kamu anak di mana? Rumahmu di mana? Dulu kalau kita dengar kan sebel banget, Pak. Tapi setelah kejadian Pak Mulyono ini bibit-bibit bobot itu penting loh, Pak. Bener, penting loh. Oke, tahan di situ. Ibu Koni ingin mengatakan bahwa Mulyono tidak jelas asal-usulnya. Ya pokoknya bibit-bibit bobotnya nggak ya seperti ini hasilnya. Coba. Iya. Ngeri kan? Oke. Lah kan bukan saya aja, Pak, yang kecewa. Oke. Jadi itu penting ya bagi seorang pemimpin. Loh, kalau buat anak kita menikah aja penting bibit-bibit bobot, apalagi buat pemimpin negara. Oke. Kan itu logiknya. Berapa besar sih kita nikahkan anak, dia akan memimpin keluarga sebesar apa? Paling 2 anak kecil lahir. Ya kan kita KB, Pak, betul nggak? Oke. Lah, negara berapa ratus juta orang, lalu kita ngecek bibit-bibit bobot dia. Ngeri, Pak. Jadi kita harus menghindari 2 tipe pemimpin. Pemimpin. Oke. Pertama, Zelensky, kedua Mulyono. Mulyono ini kan pinter menjual, dan itu saya sesalkan, Pak ya. Ternyata saya pikir saya itu orang yang sudah cukup matang untuk tidak ditipu oleh penampilan. Tapi saya adalah kaum tertipu. Penampilannya kan, Pak, polos, baik, masuk got, ya kan? Masuk kampung, masuk sawah, masuk apalagi nggak tahu lagi masuk apa saja nggak mungkin. Sekarang coba kita lihat. Penampilannya dia begitu, anaknya terbang pakai superjet, pesawat yang mungkin cuma Elon Musk yang bisa pakai dan beberapa orang lain. Ibu Koni nggak pakai. Katanya minjamin. Ibu Koni nggak pakai kan private jet dari ke sini. Aduh, masih jauh tuh, Pak. Oke. Saya mah cuman seorang pengajar biasa. Oke.